Baik, saya dapat pertanyaan 1 jam yang lalu dari 14 karakter. Benar nggak sih 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari 14 sih sebenarnya ini. Terima kasih. Saya tanya, kalau pengamanan HP dari SMS phishing dengan metode cloning number bagaimana? Soalnya banyak penipuan dan suami saya dengan metode ini. Hampir susah membedakan, kadang sama dengan nomor aslinya. Kedua, cara pengamanan terkena BTS palsu. Kemungkinan besar data kita disadap. Ini BTS palsu nih susah-susah gampang sih. Jadi ini ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Kalau cloning numbernya nggak kita kenal, sebenarnya gampang. Kalau nomor itu tidak, kalau saya cara ngamanin ini dulu ya. Kalau nomornya kita kenal baru berabe urusannya. Kalau ada di address book kita berabe ini urusannya. Spam SMS sama telepon segala macam. Saya sendiri, handphone saya susah ditelepon, susah di SMS, WA nggak terlalu diaktifin, jadi percuma komunikasi ke saya pakai handphone sih, percuma sih sebenarnya. Caranya sederhana aja sih bagi anda yang pengen mengamankan yang ini. Saya pakai ini sih sebenarnya, pakai ke Google Play ya, Play Store. Anda bisa masuk ke Play Store, kemudian masukin kata kuncinya call blocker atau SMS blocker. Saya biasanya pakai itu sih. Ini banyak sekali Simon. Oke. Ini jadi banyak sekali aplikasi untuk blok SMS. Sama kalau nggak call blocker, SMS blocker ya. Ada banyak sekali SMS blocker sama call blocker, bisa diinstal. Misalnya call blocker. Kalau saya blok semua SMS sama ini, saya blok semua sih. Jadi nomor yang nggak dikenal langsung keblokir aja udah urusannya. Jadi percuma nelpon saya sih. Ini contoh menunya ya, biar kelihatan aja ya. Ada menu dari from call log, kontak, message log, input number segala macam. Ini buat menu buat ininya. Kita bisa masukin blacklist mana? Call. Jadi private number akan kena blacklist, unknown number di blacklist, atau semua call di blacklist. Oke. SMS juga mau di blacklist gimana? Unknown number di blacklist, non numeric number di blacklist, atau semua SMS diblokir di blacklist. Jadi bisa kita atur sih mau blok blacklistnya di mana. Saya biasanya semua call sama SMS akan diblok, masukin blacklist. Cuman saya bikin whitelist, yang boleh nelpon siapa. Jadi ada blacklistnya, semua di blacklist, atau hanya nomor tertentu aja yang bisa masuk, dan dengan nomor tertentu yang bisa masuk. Nah, terus saya bikin whitelist. Whitelistnya mana? Oke. Whitelistnya ini block message-nya akan kelihatan di sini, yang keblokir siapa aja. Terus ini ada 1-800 segala macam, blokir. Ada ini dari bank segala macam, blokir semua, udah habis dulu. Jadi saya punya whitelist, punya blacklist. SMS keblok, ini keblok, call keblok semua. Ini SMS yang diblokirnya. Kebanyakan jujur sih yang keblokir adalah, tapi SMS tetap masuk sih, cuman masuk ke kayak tempat sampah gitu, bisa kita baca. Kebanyakan sih SMS yang masuk yang nawarin apa sih, kredit gitu-gitu deh. Ini kredit bank ini parah. Ini mau diblokir dari kapan blokir semua. Oke. Kalau saya sih blokir semua sih. Jadi semua saya blokir, enggak ada ininya. Makanya walaupun saya punya handphone, saya biasanya bilang ke orang, Anda jangan coba-coba nelpon, jangan coba SMS, jangan coba WhatsApp. Nggak akan tembus. Makanya orang pusing sama saya. Oke, kita lihat yang SMS blocker. Biasanya jadi parameter dia adalah nomor sih, nomor telepon. Jadi kalau nomor, coba kita lihat ya, ada gambarnya nggak?
Oh, ini dia powerful option spam filter. Nah, ini lebih keren nih. Kalau dia sudah mainan spam filter, berarti dia ada proses AI-nya, ada proses artificial intelligence. Dia baca SMS-nya, ini SMS spam atau bukan. Kalau SMS spam dia blokir nih. Clean inbox. Nah, ini lebih seru nih kayaknya. Smart grouping. Oh, seru nih. Jadi betul-betul SMS kita, telepon kita bersih sih dengan cara ini. Jadi kalau saya saranin sih coba-coba, ini bagus sih kayaknya. Cuman hati-hati, spam filternya kadang-kadang trainingnya untuk bahasa Inggris ya. Jadi pas kita masukin bahasa Indonesia tetap aja dianggap bukan spam karena dia tergantung ininya sih. Ini kayak banyak banget sih. Advanced SMS. Coba bisa dibaca dulu sih, sorry. Ke bawah dulu. Sak. With intelligence, simple, beautiful for you. Oke. Lihat ininya lumayan bagus nih. Ada 6 ribuan yang ngasih ini dan sebagian besar adalah bagus. Oke. Jadi baca-baca itunya juga sih. Oh, ini mah buat ginian lah, apa sih, smiley itu. Bisa attach kayak gituan. Bisa kasih jadwal ya, add schedule, bisa tambahkan jam. Ini ada jamnya, jam berapa kirim SMS-nya. Delete all message, limit 1000. Ini nggak terlalu sih, nggak, blokirnya kurang deh. Bagus sih, cuman proses blokirnya kurang. Harus cari-cari sih. SMS blocker. Rata-rata call sama SMS block. Call blacklist. Ya harus cari-cari lah. Block all one call blocker. Kebanyakan sih call blocker sih. Jadi kalau saya udah jelas pakai ini sih. Cuman saya nggak pakai, saya built in ya. Yang saya pakai bukan aplikasi tambahan. Kebetulan saya pakainya Xiaomi, dalamnya built in sudah ada SMS blocker segala macam. Jadi lumayan aman sih sebenarnya. Dengan Android yang sekarang ya. Jadi ini kadang-kadang sudah ada built in, coba cari-cari aja, saya lupa cara makainya gimana. Waktu itu udah lama banget saya ngesetnya, jadi udah langsung keblokir aja semuanya gitu. Jadi yang bisa nelpon hanya, tapi yang saya set yang bisa nelpon ada hanya nomor yang ada di address book, kira-kira kayak gitu. Kalau mau ekstrim, semua nomor nggak bisa telepon kecuali whitelist. Jadi walaupun ada di address book, Anda tetap nggak bisa telepon. Bisa sampai level itu sih sebenarnya. Oke, ini urusan ini SMS phishing segala macam. Yang kedua, bagaimana cara mengamankan kena BTS transceiver palsu. Agak susah. Jadi dari connect-nya kita nggak akan bisa tahu itu palsu. Dari SMS kemungkinan nomornya akan terganti. Jadi kalau SMS kira-kira gini, kalau dia palsu, kalau SMS nomornya bisa ganti, bisa, tapi bisa juga enggak sih, tergantung konfigurasi. Nah, yang paling kerasa biasanya telepon sih. Kalau kita call, dicoba aja iseng, kalau kita call biasanya nomornya suka keganti tuh kalau call. Tapi kalau dia jago, nomornya nggak ganti. Jadi agak susah yang ini sebenarnya. Kalau mau jujur susah ini sebenarnya. Harusnya agak ya kalau palsu bisa disadap sih emang. Cuman agak susah. Makanya, dan jangan khawatir, peralatan ini dimiliki oleh teman-teman di intelijen ya. Jadi teman-teman di intelijen punya peralatan seperti ini sih sebenarnya. Dan kita agak susah sih sebenarnya buat tahu ini palsu apa enggak. Kalau dia jago konfigurasinya nggak ketahuan sih sebenarnya.
Kalau dia nggak jago bisa ketahuan, rada gampang taunya sih sebenarnya. Eh, oh, oke, saya lagi mikir. Kemungkinan yang nggak akan jalan. Jadi kalau telepon SMS biasanya kena. Cuman kalau ini nggak nembus sih sebenarnya, kan ada yang nomor-nomor, misalnya nih Telkomsel kan ada yang nomor pagar 363 bintang gitu ya. Nah, buat cek pulsa lah apa segala macam kan ada yang bintang 363 pagar. Nah, ini ada nomor-nomor kayak itu. Jadi operator punya nomor-nomor yang seperti ini yang buat ngecek pulsa apa segala macam. Kalau mau ngecek paling gampang, coba kirim-kirim nomor yang seperti ini. Ini biasanya nggak nembus. Jadi kalau yang palsu, yang ininya nggak bisa lewat nih biasanya. Jadi yang palsu-palsu yang ininya kacau nih ceritanya. Karena ini harus pakai jalur lain walaupun lewat BTS yang sama, tapi jalurnya beda sama jalur SMS sama telepon. Jadi coba aja pakai nomor-nomor yang gila kayak gini. Kalau nggak ada respons, nah kita kena SMS, kena BTS palsu dah, kira-kira kayak gitu dah. Beres ya. Jadi coba nomor-nomor yang ajaib-ajaib seperti ini, yang bintang 363 pagar atau apalah, nggak tahu, saya nggak hafal. Dan kita baru bisa ngecek itu palsu apa enggak. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab